Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu di mana kita melihat satu peristiwa yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Pada saat Yesus disalibkan, kemudian mati, dan selama itu kita melihat bahwa saat wanita-wanita yang mengasihi Dia pergi ke kuburnya untuk membawa rempah-rempah, untuk membawa segala sesuatu yang bisa mengawetkan mayat Yesus. Mereka tercengang dan melihat kuburan itu sudah kosong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa Kristus sudah bangkit dan menang atas kematian. Pada saat hari Jumat kemarin, pada saat kita memperingati Jumat Agung, Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang Dialah yang awal dan Dialah yang akhir, dari Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Nah, kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan daripada apa yang diberikan tema kepada kita. Jika Wahyu pasal 17 sudah dibagikan pada hari Jumat yang lalu, saya akan melanjutkan pada topik yang kedua dalam satu tema ini, yaitu Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca. Mari Bapak Ibu yang memegang Alkitab, baik Alkitab buku maupun Alkitab HP, ya, kita sama-sama mengulang kembali membaca kitab yang ada di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Kita akan mulai setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 topik besar yang diberikan di dalam tema Paskah kita kali ini, yang mengatakan bahwa aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir, dan yang ketiga, aku adalah yang hidup. Saya akan menyampaikan aku adalah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau mungkin kita melihat ya Alkitab ini, ya, dari terjemahan baru yang sudah kita baca, saya mencoba membandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan, akulah Dia yang hidup. Aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Ini yang dijelaskan di dalam Alkitab ya, sehari-hari. Di situ dikatakan ya, berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Jadi poin yang ketiga, akulah yang hidup. Jadi Dialah yang hidup. Kita akan melihat bahwa peristiwa ini mengingatkan kita bagaimana Kristus sudah hidup bagi orang percaya. Bagaimana Kristus sudah hidup dan menjadi berkat karena Dia sudah berkuasa atas kematian, karena Dia sudah berkuasa atas dunia orang mati. Ya, kehidupannya membawa Dia menjadi satu bukti bahwa Kristus kita sudah mati, dan Dia berkuasa atas kematian, dan Dia juga berkuasa atas dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia menggunakan ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Dan saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Mazmur 16 ayat 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengutip di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10 ini, bahwasanya ya, Mazmur ini berkata bahwa Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan ketika Petrus menyampaikan ini, banyak orang-orang yang di situ melihat bahwa Yesus telah menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sehingga melalui semua itu, ya, mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan di dalam Alkitab.
bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dan kemudian membawa mereka percaya kepada Yesus karena mereka yakin semua nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama sudah tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian membawa mereka percaya kepada Yesus dan akhirnya 3.000 orang pada saat itu percaya dan bertobat. Mereka berpaling dari dosa-dosa mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena mereka yakin melalui setiap poin yang disampaikan oleh Petrus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena semua apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tergenapi di dalam diri Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah momen yang luar biasa, di mana kita memperingati kebangkitannya dari kematian, di mana kita memperingati karya Yesus yang luar biasa. Tanpa Yesus bangkit, tanpa Yesus hidup, penyaliban Yesus tidak ada artinya. Tetapi karena Dia hidup, karena Dia bangkit, Dia punya kuasa, penyaliban Yesus menjadi satu karya yang terbesar di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, ini kelanjutan dari ayat yang ke-17. Dan yang hidup, kita akan melihat arti hidup yang ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ini seperti apa dan bagaimana. Arti hidup di sini, yang awal dan yang akhir di dalam ayat yang ke-17, ini merupakan gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang diartikan di dalam ayat ini dengan gelar yang hidup, yang awal dan yang akhir. Hari Jumat yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Yang awal artinya adalah yang memulai segala sesuatu. Kemudian yang akhir adalah yang mengakhiri segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita lihat, Yesus itu adalah yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengawali segala sesuatu dan yang akan mengakhiri segala sesuatu. Berarti kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan gelar yang luar biasa, bagaimana Yesus itu hidup, yang mengawali segala sesuatu dan yang akan mengakhiri segala sesuatu. Berarti Dia yang punya kehidupan, Dia yang akan mengawali kehidupan, dan Dia juga yang akan mengakhiri kehidupan. Gelar ini sering dipakai di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga karangan rabi-rabi Yahudi. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang kekal, yang hidup telah berhasil melakukan sesuatu yang tak terpahami. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gelarnya adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian yang awal dan yang akhir itu diartikan sebagai yang hidup, Yesus itu yang kekal, yang hidup dari permulaan sampai kepada akhirnya. Dia yang ada, Dia yang punya segala sesuatu, Dia yang hidup, yang bisa melakukan segala sesuatu yang tak terpahami oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh diberkati punya Allah yang punya gelar yang awal dan yang akhir. Ini menandakan, membuktikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia ada, Dia terus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Karena Dia hidup, Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah menutup mata dalam kehidupan orang percaya. Dia hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari awal sampai akhir. Yesus ada. Gelar ini bukan hanya dipakai di dalam Alkitab saja, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian karangan rabi-rabi Yahudi, semua memakai gelar ini. Yesus itu adalah yang Alfa dan yang Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat lebih dalam makna daripada yang hidup di sini, dari dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 ini. Arti hidup, arti hidup di sini, saya mengambil dari beberapa tafsiran yang saya ambil dari satu alat yang bisa menyelidiki tentang arti dan makna sebuah kata di dalam Alkitab. Arti hidup ini yang pertama, hidup secara fisik. Hidup secara fisik itu artinya bahwa Yesus itu benar-benar hidup secara fisik, seperti Bapak Ibu melihat
lubang, kemudian ditutup dengan tanah. Ada yang menyanyikan satu pujian, kemudian goodbye. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arti hidup di sini adalah hidup secara fisik. Tuhan kita ini ada, Tuhan kita ini hidup. Dia berkarya sebagaimana Bapak Ibu memandangi tubuh Bapak Ibu sendiri, badan Bapak Ibu sendiri, fisik Bapak Ibu sendiri sekarang ini, ya, yang hidup. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih lapar, Bapak Ibu masih mengantuk, Bapak Ibu masih punya rasa lelah, Bapak Ibu masih punya beban pikiran. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Mengapa? Karena itu menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara masih hidup. Ya. Kita tidak koma. Kalau koma itu adalah setengah hidup, setengah mati. Ya. Fisiknya tidak berdaya, ya, tetapi pikirannya, ya, masih ada dan masih membutuhkan bahan makanan walaupun itu melalui cairan infus. Itu namanya koma. Tapi kalau hidup yang di sini itu bukan koma atau mati suri, tidak. Tetapi benar-benar hidup seperti saya dan Bapak Ibu hari ini. Kita masih merasakan segala sesuatu. Kita masih butuh makanan, kita masih butuh minuman, kita masih butuh tidur, kita masih butuh istirahat dan yang lain-lain. Itu yang namanya hidup secara fisik. Jadi Yesus kita, Allah kita ini hidup secara fisik, ya. Ketika kita kecewa, Allah kita merasakan kekecewaan kita. Ketika kita berbeban berat, Allah kita merasakan beban berat kita, ya. Ketika kita mengalami pencobaan, Allah kita tahu, Allah kita paham akan segala pencobaan kita. Ketika Allah kita mengalami masalah, Allah kita tahu bahwa kita sedang bersedih, dan Allah kita juga tahu dan paham akan keadaan kita. Itu membuktikan bahwa Dia hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah pada saat disalibkan Yesus memang mati, tetapi Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Bahkan kita melihat sendiri Alkitab mengatakan bahwa tubuhnya juga hidup. Ketika wanita-wanita akan meremali mayatnya, mayatnya tidak ada. Ya. Tetapi mayatnya itu tidak ada, berarti kita tahu bahwa fisiknya Tuhan Yesus itu juga hidup. Apalagi rohnya. Karena kalau roh tidak hidup, fisik tidak akan mampu melakukan apa-apa. Karena fisik itu mengikuti roh. Jadi kita tahu bahwa Allah kita itu hidup secara fisik. Kita lihat buktinya, jasadnya tidak ada. Jadi kita lihat tubuhnya tidak ada. Kubur itu kosong. Ya. Ada satu pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, dan lain sebagainya. Ya, pujian itu diawali dengan kita mendapatkan kuburan itu kosong. Bahwa fisiknya itu juga tidak ada. Fisiknya itu hidup. Ya, Yesus hidup secara fisik. Ya. Kemudian arti hidup yang kedua adalah hidup dalam arti transenden, yaitu kehidupan suci anak Allah. Ini yang tidak kita miliki, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hidup dalam arti transenden adalah kehidupan suci anak Allah. Artinya apa? Bahwa hidup ini hanya dimiliki oleh anak Allah. Kehidupan suci, ya. Hidup secara fisik tetapi hidup suci. Bukan seperti kita, fisik kita hidup, tetapi fisik kita ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Tidak suci. Ini bedanya dengan Allah. Ini bedanya dengan Yesus. Sama-sama, ya, kita bisa merasakan yang namanya sedih, kecewa, ya, berbeban berat, punya masalah, sama-sama. Allah kita juga merasakan itu, juga melihat umatnya mengalami hal yang seperti ini. Tetapi bedanya Allah kita suci, tidak pernah berbuat dosa. Ya, bedanya dengan kita masih berbuat dosa. Terkadang saat kita lemah, kita berdosa. Saat kita mengalami beban berat, kita berdosa. Saat kita mengalami masalah dan cobaan, kita berdosa. Tetapi Allah kita tidak pernah berdosa dan tidak akan berbuat dosa. Ini bedanya, ya. Jadi ada dua arti hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar hidup secara fisik, dan kemudian yang kedua, Dia hidup suci, ya, sebagai anak Allah. Hidup dalam arti transenden, Dia kesucian yang membungkus kehidupannya, walaupun Yesus hidup secara fisik. Kemudian kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus hidup. Ya, jelas di dalam ayat 18 tadi dikatakan, ya, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mengapa Yesus ini hidup? Mengapa Yesus ini ada
bisa mengalahkan dia. Dia sudah memegang semuanya, dia bisa mengalahkan semuanya, bahkan kunci maut sekalipun dia yang pegang. Ya, ada seorang tokoh Yahudi pada zaman Perjanjian Baru, ya, yang mengatakan bahwa 4 kunci diserahkan dalam tangan Tuhan di bumi ini. Yang tidak dia serahkan kepada pemerintah, yaitu kunci kehidupan, kunci kuburan-kuburan, kunci makanan, kunci hujan. Ya. Nah, ini pendapat dari tokoh Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan kita ini punya kuasa. Ini ada mengapa? Jadi tokoh Yahudi ini ada mengapa? Karena pada saat itu orang-orang sedang dalam keadaan ketakutan. Karena ya mereka tahu bahwa mereka bisa hidup atau mati itu di bawah pemerintahan kerajaan Roma. Yang bisa mengambil nyawa, yang bisa membunuh mereka, yang bisa mematikan mereka itu adalah pemerintahan Roma. Ya, pemerintahan Roma. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka merasa ketakutan. Dan muncullah tokoh ini yang mengatakan ada 4 kunci yang tidak diserahkan Tuhan ke dalam pemerintah, tetapi dipegang sendiri oleh Tuhan adalah kunci kehidupan. Benar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa membuat orang itu hidup kalau bukan Tuhan? Siapa yang membuat orang itu mati juga kalau bukan Tuhan? Kemudian kunci kuburan, kunci makanan, dan kunci hujan. Pemerintah ya, bisa melakukan segala semuanya. Ya. Pemerintahan Romawi bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak bisa membuat hujan. Kalau saat ini ada hujan buatan, itu sifatnya tidak merata, hanya bagian-bagian tertentu, dan itu membutuhkan alat. Tetapi hujan yang daripada Tuhan datangnya bisa merata dan tidak membutuhkan alat apa-apa. Tuhan bisa mendatangkan itu. Nah, itu menurut mereka. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu punya kuasa dalam segala apapun. Ya. Kunci maut sekalipun Tuhan itu punya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus tidak hidup, Yesus tidak akan bisa mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Baru mengartikan bahwa kematian itu bukan satu proses yang alami, tetapi kematian itu sebagai hukuman karena dosa manusia, sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Memang benar, mengapa? Ya, karena manusia itu berdosa, sehingga hukumannya adalah mati secara fisik. Tetapi nanti ada yang kedua, ya, ada kehidupan yang kedua bagi orang yang percaya. Ya, sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Karena manusia melanggar perintah Allah, hukumannya adalah manusia terpisah dengan Allah dan manusia mengalami kematian, yaitu kematian fisik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian itu sebagai tanda bahwa itu adalah berhubungan dengan dosa dan konsekuensi yang telah dibuat oleh manusia. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus hidup? Ayat yang bagian yang kedua adalah karena Yesus berkuasa atas kerajaan maut atau atas dunia orang mati. Kita melihat saat ini kata yang dipakai di sini adalah Hades. Istilah yang dipakai di sini adalah Hades. Hades itu adalah apa? Ya, Hades itu adalah tempat orang mati atau dunia orang mati. Ya. Atau biasanya di dalam Perjanjian Baru itu dikatakan sebagai penjara dunia setelah orang-orang fasik meninggal, di mana jiwa-jiwa orang fasik itu menunggu penghakiman. Di mana orang fasik itu menunggu penghakiman. Nah, Yesus berkuasa atas semua itu, atas kerajaan maut, atas dunia orang mati. Yesus berkuasa. Di situ dikatakan Hades itu adalah tempat penantian bagi orang mati yang ada di luar Tuhan, orang-orang fasik yang mati, yang menunggu penghakiman. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang punya kuasa atas kerajaan maut. Ya. Jikalau kita mau tidak berada di Hades, cuma satu kuncinya, kita percaya pada Yesus. Kita mau masuk ke dalam Firdaus, di mana tempat penantian itu ada sukacita yang luar biasa, yang tidak di Hades. Kata Hades adalah tempat dunia orang mati, tetapi orang mati yang ada di luar Tuhan, atau jiwa-jiwa orang fasik yang menunggu penghakiman. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui momen Paskah ini kita sungguh diberkati,
Jikalau Dia yang sudah ada terlebih dahulu, Dia hidup untuk kita semuanya, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, berarti kita tidak salah pilih. Kita punya Tuhan yang hidup, Dia yang berkuasa atas semuanya, Dia yang punya kunci atas semuanya, kunci jurang maut, kunci kerajaan maut Dia punya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kita pada saat hari ini, melalui perayaan Paskah ini, marilah kita memberitakan Yesus yang telah berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Oleh karena itu kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Mengapa? Karena Dia sudah mengalami, karena Kristus sudah ada di dalamnya, sudah mengalami yang namanya kematian dan kemudian hidup secara fisik, hidup kembali, memberikan pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena hukuman atas dosa-dosa itu sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, ambil waktu bersama dengan keluarga, kita nikmati momen Paskah di mana Yesus bangkit, membuktikan bahwa Dia hidup. Dan saat Dia hidup, ada hari esok. Hari esok untuk siapa? Untuk kita semuanya yang percaya bahwa ketika nanti saatnya kita tidak ada di dunia ini, kita akan menikmati Firdaus, bukan menikmati Hades. Firdaus yang dijanjikan oleh Tuhan membawa sukacita dan kehidupan kekal serta masa depan yang tidak penuh dengan harapan. Mari kita beritakan bahwa kuasa Kristus mengalahkan segala sesuatu. Kuasa Kristus membawa sukacita dan pengharapan bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Paskah kami membawa sukacita yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami tidak bisa merayakan Paskah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya bahwa sukacita dan pengharapan kami tidak pernah berubah. Engkau ada di antara kami, Engkau hidup di tengah-tengah kami, Engkau menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau sudah mengalahkan maut, dan Engkau sudah mengalahkan dunia ini, karena Engkau sudah mengalahkan dosa. Oleh karena itu Bapa, ajari kami dan berkati supaya kami menikmati kuasa-Mu, sehingga kami memberitakan kebaikan kepada setiap orang yang percaya maupun yang belum percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin.